pertama kalinya kita bikin konten yang biasanya kita obrolin di meja makan. Yap. Siapa tahu ada dari teman-teman yang penasaran tentang beberapa hal isu yang lagi update. Bisa kita obrolin di sini. Siapa tahu teman-teman bisa dapetin insight yang baru dan memiliki perspektif yang baru, ya kan? Nah, untuk kali ini mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi update banget apa ya? Mudik kali ya, kemarin di Twitter rame banget. Oh iya. Gue juga sempet baca tuh. Jadi karena kita jauh juga dari Indonesia, kita cuma bisa pantau dari sosial media. Di Soekarno-Hatta yang rame banget itu ya. Iya. Penasaran sih gue kenapa tadinya pemerintah ngelarang mudik kan. Semua armada kereta setahu gue bis segala macam nggak dipakai, nggak boleh jalan. Tiba-tiba di pesawat boleh jalan gitu kan. Itu maksudnya apa sih? Gua rasa sih awalnya pemerintah takut, khawatir dan mengantisipasi persebaran COVID ya dengan memberikan larangan mudik. Jadi COVID itu kan menularnya dari jarak dekat gini melalui droplets. Nah, salah satu cara untuk meminimalisirnya ya membuat orang tidak berkumpul dan membuat orang tidak bertravel atau berperjalanan dari kota ke daerah, sehingga kemungkinan menjadi carrier penyebaran virus itu. Jadi ya awalnya seperti itu. Kayak setelah 2 bulan mungkin pemerintah melihat wah nih ekonomi lesu nih kalau nggak mudik sama sekali. Bukan nggak mudik sih, kalau misalnya public transportation berhenti sama sekali. Beberapa perusahaan pesawat airlines gitu kan juga udah komplain ya, ini kok kita nggak ada pemasukan nih, mungkin kita akan rugi. Bisa jadi kalau beberapa BUMN minta bailout atau dukungan dari pemerintah. Nah, kira pemerintah kemudian melonggarkan izin terbang untuk pesawat. Pemerintah sih argumennya bilang ini katanya untuk kepentingan bisnis sama kepentingan mentransportasikan barang-barang yang esensial ya, seperti alat kesehatan, mungkin logistik yang perlu, sembako dan lain sebagainya. Cuma ya mau gimana ya, supply pesawatnya ada, tapi ternyata demand-nya masyarakat untuk mudik itu masih tinggi. Ketemu deh tuh, ada supply, ada demand, kebutuhan untuk bepergian, untuk mudik, untuk pulang kampung. Ya si maskapai kan juga nggak bisa milih-milih kan, nanya lu mau mudik karena lu mau pergi beli tiket pesawat gua karena kebutuhan bisnis atau untuk mudik ya. Si maskapai dapat duit ya pasti. Aku jadi kayak penasaran sih, kayak ini kan udah si COVID ini kan berbahaya banget kan, dan masyarakat juga pasti tahu kan atas hal ini. Nah, kenapa mereka tetap mau mudik gitu? Maksudnya mereka kan bisa aja membawa penyakit ke keluarganya yang di kampungnya gitu, atau membahayakan diri mereka sendiri. Nah, menurut lo gimana tuh? Ada satu antropolog dari universitas di Belgia tuh, dia nulis bagus tentang mudik di Indonesia ya. Judulnya The Immobility of Merantau, Socio-Cultural Perspective in Indonesia. Nah, dia bilang mudik itu bukan cuman sekedar fenomena agama dan fenomena spiritual gitu ya, merayakan Idul Fitri, tapi ada aspek ekonomi di dalamnya. Orang-orang yang mudik itu kan sebagian besar tinggal di pusat-pusat kota yang mana mungkin ada pusat perekonomian atau kemudian perguruan tinggi yang bagus dan lain sebagainya. Jadi mereka tinggal di kota-kota tersebut untuk ekonomi yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik gitu. Dan kemudian mereka pulang untuk membawa kesejahteraannya itu berbagi ke keluarganya, anggota keluarganya yang masih ada di katakanlah di kampung gitu, di desa. Kemudian ada juga aspek kulturalnya. Jadi si penulis itu namanya Noel Salazar. Dia bilang bahwa si mudik ini dikonstruksikan secara kultural, bahwa orang yang pergi ya itu semacam dikonsepkan bahwa dia suatu waktu harus kembali lagi gitu. Jadi berpergian, living and returning itu sesuatu yang tidak dikonstruksikan, sesuatu yang tidak berhenti, yang tidak putus, yang tidak langka. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Amerika, ke Seattle, ke kampung, ke kota mana gitu ya, ya si kultur itu, masyarakatnya itu
memindsetkan kita untuk kembali lagi ke tempat itu. Jadi demand mudik tinggi ya karena tadi satu ada fenomena spiritual dan religius lebaran, fenomena ekonomi gitu ya, pengen berbagi kesejahteraan, kesuksesan sama anggota-anggota keluarga yang di daerah. Kemudian yang kedua yang ketiga dikonstruksikan bahwa once lu pergi, sekali lu pergi dari desa harus balik lagi. Ada semacam ikatan batin lah yang dikonsepkan sama masyarakat setempat untuk kembali lagi di iya, tapi kan dengan fenomena ini kan harusnya dia harus tetap stay healthy biar lagian kalau ekonomi gitu kan mereka juga sekarang kan udah banyak ya kayak bisa transfer atau ya kirim aja gitu kan, kayak misalnya mau buat baju lebaran atau makanan gitu kan kirim aja gitu kan. Mereka nggak takut apa, atau apakah ada kayak kayak aku nggak tahu ya, kayak apakah mereka menyerahkan segala takdir hidupnya kepada Tuhan, kayak udahlah kalau meninggal ya udah semua kan Tuhan, atau kayak gimana menurut lo gimana? Bisa jadi karena masyarakat Indonesia itu bukan yang nggak percaya akan corona, mungkin mereka percaya sama corona tapi mereka tidak takut terhadap corona. Yang tadi kamu bilang ya bener banget, bisa jadi benar ya. Mungkin masyarakat menganggap bahwa nyawa itu di tangan Tuhan gitu. Jadi mau kalau memang sudah ajalnya, sudah takdirnya, sudah kode dan kodarnya, mau mati itu karena corona, karena serangan jantung, karena ketabrak mobil, karena kecelakaan pesawat, ya itu memang sudah takdirnya, sudah jalannya. Jadi dia lebih berani untuk ya udah gitu. Iya, jadi mungkin dia sadar ada corona, tapi ya dia tahu bahwa kalaupun gua keluar dan belum takdir gua kena dan mati, ya gua mungkin gak akan kena dan mati gitu kali ya. Kenapa gua bilang ada faktor takdir yang mempengaruhi reasoning. Ini mungkin gak kausalitas ya, bukan sebab akibat, tapi bisa jadi ada korelasinya. Tahun lalu tuh gua sama teman-teman MAPI dan beberapa NGO lain itu bikin 2 survei. MAPI tempat kerja gua dulu by the way. Yang pertama survei akses terhadap keadilan, itu sampelnya seluruh Indonesia, untuk menanyakan berapa banyak orang yang punya masalah dan bagaimana orang tersebut mengakses keadilan tersebut. Ada satu pertanyaan, ketika orang punya masalah kita tanya, kira-kira menurut lo apa sih penyebab dari masalah hukum lo? Ini masalahnya masalah hukum ya, kayak di PHK, perceraian, ditipu dan lain sebagainya. Hampir sebagian besar menjawab masalah hukum gua terjadi karena takdir. Jadi dia bukannya menyalahkan sistem, bukan menyalahkan hukum, tapi dia menerima hal tersebut sebagai bagian dari takdir diri dia sendiri. Takdir diri sendiri. Kemudian yang kedua, survei kebutuhan hukum. Secara spesifik kita bikin di Lampung sama di Provinsi Sulawesi Selatan. Sama, hampir sebagian besar orang yang punya masalah itu menyatakan bahwa masalahnya itu disebabkan karena takdir. Jadi bukan karena pemerintahnya nggak benar, karena kesalahan pihak lain, dalam ini apakah perusahaan atau pihak yang diajak kerjasama gitu. Tapi ya dia menyalahkan, ya ini mungkin memang jadi dia kayak terima aja gitu. Iya. Oh ya, mungkin itu bisa dikorelasiin gitu kan. Bisa jadi mungkin. Ya. Terkait rumah, si Salazar yang tadi antropolog Belgia itu menarik sih, dia bilang di 2000 dia nulis tahun 2016 bukunya tahun juga berubah kan, unik kan. Kayak misalnya kita generasi milenial gitu yang lahir tahun 80 90-an. Nah, mungkin hampir sebagian besar kita tinggal di kota, besar di kota, lahir di kota. Sehingga kampung kita ya kota itu. Tapi ada di dalam diri kita hasrat, keinginan untuk tetap pulang ke kampung. Ya kan? Meskipun kita tidak pernah lahir, tinggal dan besar di kampung itu. Nah, ini yang si Salazar bilang bahwa si konsep merantau dan mudik itu dikonstruksikan secara kultural dan sosial begitu lekat. Sehingga meskipun lu nggak pernah tinggal di situ, lu masih menganggap itu sebagai kampung lo yang lo harus berbagi, dan kemudian dari situ ada pengalaman bahwa lo tuh nggak ngotak banget deh, lo masih punya dan menancapkan kaki lo tuh di mana namanya, di tempat asal lo. Nah, konstruksi sosial itu yang membuat
desakan mudik tetap tinggi meskipun itu sebenarnya bukan kampung atau lo nggak pernah tinggal di situ. Mungkin itu kali ya topik si mudik itu kali ya. Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan insight baru, semoga ada perspektif baru dan ya, kita pengen denger juga dari kalian. Jadi kalau mau ide, kalau ada komen atau apa, silakan boleh di bawah. Semoga kalian mendapatkan ilmu dengan obrolan kita hari ini dan stay at home and stay healthy, stay sane, stay happy. Bye. Bye.